warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Analitik. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan kelima hari ini, Ibu akan membahas tentang persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mahasiswa dapat menentukan persamaan garis lurus. 3. Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai dengan materi persamaan garis lurus. Yang pertama di sini persamaan garis bentuk titik kemiringan. Pandanglah suatu garis yang melalui titik tetap P1 yang koordinatnya adalah X1, Y1 dan mempunyai kemiringan M seperti gambar di sebelah kanan ini. Di sini ada suatu garis yang melalui titik P1 yang koordinatnya adalah X1, Y1. Kemudian di sini garis tersebut tidak hanya melalui satu titik, karena minimal harus ada dua titik. Salah satunya adalah titik P yang koordinatnya adalah X, Y. Maka kita bisa mencari rumus kemiringan garisnya dengan menggunakan rumus yang minggu yang lalu, yaitu apa rumusnya kemarin? M, kemiringan dari garis yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kita ambil sebarang titiknya ini adalah X2, Y2 dengan catatan X dan X1-nya harus berbeda ya. Kemudian P1 koordinatnya X1, Y1, kita bisa mencari kemiringan garisnya yaitu M sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1. Kemudian dengan perkalian silang bisa kita peroleh rumus persamaan garis yang berbentuk titik kemiringan yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini artinya persamaan garis yang melalui titik P1 koordinatnya X1, Y1 dan memiliki kemiringan M. Yang ini rumusnya. Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, min 2 dengan kemiringan 3/5. Nah, kita tinggal substitusikan ke persamaan yang tadi rumusnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Yang ini adalah X1, yang ini Y1, yang ini M. Bisa tinggal kita substitusikan, Y1-nya adalah min 2, kemudian M-nya 3/5, kemudian X1-nya adalah 3. Nah, diperoleh persamaan seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya yang ini ya, ke sini. Jadi Y ditambah 2 sama dengan 3/5 dikali X min 3. Kemudian supaya gampang, kedua ruas kita kalikan dengan 5. Karena ini penyebutnya 5, kalikan 5 menjadi 5Y ditambah 10 sama dengan, ini kali 5 tinggal 3, kemudian kita kalikan distributif. Jadi 3X dikurangi 9. Kemudian ini jadikan satu ruas yaitu 3X. Ini pindah ruas jadi min 5Y. Ini juga min 19 sama dengan 0. Jadi ini persamaannya ya.
Kemudian yang berikutnya, di sini persamaan garis bentuk titik-titik. Kemudian di sini penjelasannya, apabila diketahui dua titik yang berbeda pada bidang, maka garis yang melalui dua titik tersebut dapat dilukis. Demikian juga persamaan garisnya juga dapat ditemukan. Nah, misalkan di sini ada dua titik yaitu P1 koordinatnya X1, Y1, kemudian P2 koordinatnya X2, Y2, maka melalui dua titik ini dapat dibuat sebuah garis lurus. Nah, bagaimana dengan persamaannya? Persamaannya di sini kita menentukan terlebih dahulu kemiringan dari garis tersebut yang melalui dua titik yaitu P1 dan P2. Dengan catatan tadi X1 tidak boleh sama dengan X2. Nah, kita sudah mendapatkan kemiringannya adalah yang ini ya. Kemiringannya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kemudian dengan menggunakan rumus tadi, kita boleh memilih salah satu titik. Kan tadi ada rumus kemiringan ya. Kemiringan dengan titik. Kita boleh menggunakan salah satu titiknya. Boleh P1 atau P2. Nah, kita tinggal menggunakan rumus yang tadi, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Kita tetap menggunakan rumus yang ini, kemudian Y1 dan X1-nya kita boleh pilih salah satu dari titik ini. M-nya adalah yang ini. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Y dikurangi Y1, M-nya substitusikan ya. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X dikurangi X1. Kemudian dengan hubungan ini bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi ini Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,1 dan titik min 2,3. Kita menggunakan rumus yang tadi. Kita ini rumus setelah dihitung, jika dihitungnya seperti ini, Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka kita peroleh Y dikurangi Y1-nya 1 dibagi Y2, 3 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 4. Kemudian X-nya, X2-nya min 2 dikurangi 1. Maka kita peroleh Y min 1 dibagi 2 sama dengan X min 4 dibagi min 3. Kemudian kita selesaikan persamaan ini menjadi min 3Y ditambah 3 sama dengan 2X dikurangi 8. Kemudian ini sepertinya ada yang keliru. Y min oh iya, X-nya di sini 4 ya. X1-nya adalah 4. Berarti ini adalah 6. 6. Ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. Berarti ini jadi 3. Berarti ini min 3Y
ditambah 3, ini X, ini X, 4. Kemudian berarti ini X min 4. Sehingga jika kita satukan dalam satu ruas, berarti ini jadi X ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garisnya adalah itu ya. Selanjutnya di sini persamaan garis bentuk kemiringan titik potong. Nah, di sini jika sebuah garis mempunyai kemiringan M dan memotong sumbu Y di titik 0, B seperti gambar berikut di sebelah kanan ini persamaan garisnya memiliki kemiringan M dan memotong di titik 0, B. Maka persamaan garisnya adalah tetap kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1, di mana Y1-nya adalah ini X1, Y1. Jadi Y1-nya adalah B, kemiringannya M, kemudian X1-nya ada 0. Setelah disederhanakan, maka diperoleh bentuk Y sama dengan MX plus B. Di mana M adalah kemiringan garis, B adalah koordinat titik potong pada sumbu Y. Itu B-nya, artinya ordinatnya ya. Nah, di sini sebagai contoh, tentukan persamaan garis yang mempunyai kemiringan 2 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Jawabannya adalah Y sama dengan 2X plus 5. Tadi kan Y sama dengan MX plus B. Ini adalah M-nya, ini adalah B-nya. Oke ya. Ini persamaannya. Sekarang garis-garis sejajar sumbu koordinat. Nah, ada dua garisnya. Ada yang sejajar dengan sumbu X, ada yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk garis yang sejajar dengan sumbu X atau garis horizontal, dia kemiringannya 0. Sehingga karena dia kemiringannya 0, maka dapat direpresentasikan dengan bentuk persamaan Y sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan 0. Atau ini Y sama dengan Y1. Kemudian untuk garis yang vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, dia memenuhi kondisi bahwa semua titik mempunyai koordinat X yang sama. Maka setiap titik X, Y memenuhi persamaan X dikurangi X1 sama dengan 0. Atau X sama dengan X1. Nah, kalau direpresentasikan dengan grafik seperti ini. Jadi yang merah ini adalah grafik yang sejajar dengan sumbu Y yang persamaannya adalah X sama dengan X1, di mana X1 adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Dia memiliki kemiringan tak hingga. Kemudian kalau yang biru ini sejajar dengan sumbu X, dia kemiringannya adalah 0. Kemiringannya 0, kemudian dia memotong sumbu Y di titik Y1. Sehingga dia persamaan garisnya adalah Y sama dengan Y1. Itu ya. Sebagai contoh, tentukan persamaan garis vertikal yang melalui 5,-2. Nah, ini misalkan kita gambarkan 5,-2, ini sumbu X, sumbu Y, 5,-2, 1, 2, 3, 4, 5. 5,-2. Nah, titik ini 5,-2, maka tentukan persamaan garis vertikal yang melalui 5,-2, berarti persamaan garisnya adalah yang
ke atas ya. Berarti yang ini, yang vertikal yang ini. Berarti kalau persamaan garisnya, kalau garisnya seperti ini berarti dia persamaan garisnya adalah X sama dengan 5. Sekarang kalau yang misalkan ditanyakan yang horizontal, maka yang ini dia. Yang horizontal berarti di Y sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, di sini ya, karena koordinat X dari titik yang diketahui adalah 5, maka semua titik yang berada pada garis tersebut mempunyai apsis 5. Jadi persamaan garis vertikalnya adalah X sama dengan 5. Yang horizontal berarti Y sama dengan min 2. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang ada persamaan umum garis lurus. Persamaan umum garis lurus disebut dengan persamaan linier karena berderajat 1. Persamaan umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A dan B tidak boleh keduanya 0. Kalau salah satunya 0 boleh ya. Jika B-nya tidak sama dengan 0, bagilah kedua ruas persamaan di atas dengan B. Setelah disusun ulang akan diperoleh Y sama dengan min A per BX dikurangi C per B. Ini awalnya kan tadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini sama-sama dibagi B. Sama-sama dibagi B. Ini berarti menjadi A per BX ditambah Y ditambah C per B sama dengan 0. Ini menjadi Y-nya sama dengan min A per BX min C per B. Nah, ini merupakan persamaan garis dengan kemiringan min A per B. Jadi kalau ada bentuk persamaan garis seperti ini, maka dia kemiringannya adalah min A per B. Dan memotong sumbu Y di min C per B. Nah, yang ini tadi adalah B kecil itu. Jadi kalau ini dirumuskan menjadi Y sama dengan MX plus B. Nah, M-nya adalah min A per B, B-nya adalah C per B. Nah, bagaimana jika B-nya sama dengan 0? Syaratnya A-nya tidak boleh 0. Maka selanjutnya akan diperoleh persamaan. Nah, sekarang dalam bentuk umum tadi AX plus BY plus C sama dengan 0. B-nya ternyata 0. Sehingga dia bentuknya hanya AX plus C sama dengan 0. Sehingga A-nya adalah min C per X ya. Sehingga X-nya adalah min C per A. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi dia bentuknya sejajar dengan sumbu Y kalau seperti ini rumusnya. Jadi kalau ada sumbu koordinat seperti ini sumbu X, ini Y, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Di titik apa? Di min C per A. Nah, jika C-nya yang sama dengan 0, maka dia berimpit dengan sumbu Y. Nah, jika C-nya ini sama dengan 0, jika ini sama dengan 0, maka dia berimpit dengan sumbu Y. Sebagai contoh di sini,
Tentukan persamaan garis yang melalui P 2,1 dan membuat sudut 45 derajat dengan garis 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Nah, di sini berarti di sini melalui titik x1, y1 membuat sudut tetanya sama dengan 45 derajat dan ada garis lain yaitu 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Anggap saja yang ini garis L1, yang ini garis L2. Nah, misalkan M1 adalah kemiringan garis L1 yang akan kita cari. Kan kita tadi diminta untuk mencari persamaan L1 sehingga kita membutuhkan kemiringan dari L1. Nah, diketahui garis yang diminta dia itu membentuk sudut 45 derajat dengan garis L2. Nah, kita tentukan dulu kemiringan dari L2 dengan menggunakan rumus tadi. Jika bentuk umumnya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka dia kemiringannya adalah min A per B yang sebelumnya, sehingga dia kemiringan garisnya adalah ini. Jadi M2-nya diperoleh dari M2 sama dengan min 2 per min 3 sama dengan 2 per 3. Jadi kemiringan garis L2-nya adalah 2 per 3. Kemudian di sini jika membentuk sudut 45 derajat, kedua garis itu ada dua kemungkinan. Untuk kasus yang pertama, jika sudutnya tetanya adalah sudut antara L1 dengan L2. Jadi kalau kita gambarkan, bisa jadi dia kasus yang pertama dia L1 ini L2. Bisa jadi dia yang di sini tetanya. Ini kasus yang pertama. Sehingga menggunakan rumus sudut antara dua garis minggu yang lalu, kita menggunakan tangen teta sama dengan ini dia mempunyai kemiringan M2, dia M1, sehingga M2 dikurang M1 per 1 ditambah M1 kali M2. Tetanya adalah 45. M2-nya tadi sudah ketemu 2 per 3, kita substitusikan ketemu. Nah, kita ini selesaikan dulu persamaannya. Tangen 45 adalah 1, ini sama dengan 2 per 3 dikurangi M1 dibagi 1 ditambah 2 per 3 M1. Kalikan silang, jadi 1 ditambah 2 per 3 M1 sama dengan 2 per 3 dikurangi M1. Kedua ruas kita kalikan 3, berarti ini menjadi 3 ditambah 2 M1 sama dengan 2 dikurangi 3 M1. Jadi ini kita selesaikan persamaan ini. Jadi 5 M1 sama dengan min 1, ketemu M1-nya adalah min 1 per 5. Jadi di sini M1-nya adalah min 1 per 5. Nah, karena garis melalui titik P 2,1 tadi dan mempunyai kemiringan min 1 per 5, maka persamaan garis bentuk titik kemiringan yang dicari, nah kita menggunakan rumus tadi, Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi melalui titik Y 2,1 berarti ini 1. Kemiringannya adalah min 1 per 5. X dikurangi X1-nya adalah 2. Nah, kita selesaikan. Kedua ruas kita kalikan 5 menjadi 5Y dikurangi
5 sama dengan min X plus 2. Kita sederhanakan jadi X ditambah 5Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Ini kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, karena membentuk sudut 45, bisa jadi dia sekarang bentuknya seperti ini. Jadi, sudut antara L2 dan L1-nya dia tetanya sama dengan 45 yang ini. Sehingga menggunakan rumus yang tadi, dia kemiringan L1 adalah M1, kemiringan L2 adalah M2. Nah, kita menggunakan rumus ini. M1 dikurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2. Nah, kita selesaikan. Ini ya. Tangan 45 adalah 1 sama dengan M1 dikurangi 2/3 dibagi 1 ditambah 2/3 M1, kalikan silang. 1 ditambah 2/3 M1 sama dengan M1 dikurangi 2/3. Kita kedua ruas kita kalikan dengan 3. Jadi 3 ditambah 2M1 sama dengan 3M1 dikurangi 2. Ini menjadi min M1 sama dengan min 5. Jadi M1-nya sama dengan 5. Jadi ketemu M1-nya adalah 5. Kemudian kita substitusikan lagi ke rumus persamaan garis yang melalui satu titik kemiringan. Jadi Y1-nya adalah 1, M-nya 5, X1-nya 2. Jadi Y min 1 sama dengan 5X dikurangi 10. Jadi Y sama dengan 5X min 9. Nah, ini. Boleh dalam bentuk Y, boleh dalam bentuk persamaan X, Y dijadikan satu ruas ya. Oke. Jadi ada dua kemungkinan untuk persamaan garisnya. Oke, untuk materi persamaan garis sudah selesai. Ibu sampaikan terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa minggu depan untuk materi lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.